Romontrem siap untuk sebentar lagi ya mengisi tazkiyah kolbu ya, tazkiyah kolbu di MCFM ya, Musik City FM 107,5 FM. Oke. Kurang tengah ya? Oh, udah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur senantiasa tidak lupa selalu kita panjatkan hanya kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, ditambah dengan nikmat kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ada dua kebahagiaan, ada dua kenikmatan. Yang pertama adalah kenikmatan ketika berbuka, dan yang kedua kenikmatan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau bertanya makanan apa yang paling enak di dunia ini, tiada lain adalah makanan orang yang berbuka puasa. Jadi kalau mau nyari makanan terlezat, nggak usah nyari ke mana-mana, nggak usah nyari dengan sensasi-sensasi. Sekarang kan banyak sekali sensasi, tetapi justru adalah sensasi terindah ketika kita menikmati makanan adalah tatkala kita melaksanakan buka puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi kita semua, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang betul-betul meletakkan program-program unggulan, program-program yang tidak akan pernah lekang oleh zaman, oleh waktu, sehingga seandainya umat Islam melaksanakan seluruh program-program yang ada di dalam Islam, maka sesungguhnya kehidupan ini betapa indahnya. Dari mulai kita sholat, dari mulai kita zakat, kita puasa, kita berhaji, itu juga adalah program-program yang betul-betul diberikan atau dicanangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah manfaatnya rahmatan lil alamin, termasuk ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang memiliki keistimewaan luar biasa, di mana ibadah puasa ini menurut survei adalah ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Dari kelima rukun Islam, yang 4 khususnya berkaitan dengan ibadah yang wajib dilakukan oleh muslim, di antaranya sholat, zakat, puasa, dan haji, yang paling banyak dilakukan adalah ibadah puasa. Ini agak aneh ya, aneh tapi nyata. Ibadah puasa ini dilakukan oleh 90% umat Islam di dunia. Jadi ini sungguh luar biasa, sebuah kemukjizatan, sebuah keajaiban
umat Islam yang jumlahnya 2 miliar saat ini, 1,8 miliarnya itu melaksanakan ibadah puasa. Makanya saya sering menyinggung ayat yang mewajibkan ibadah puasa itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dengan ungkapan telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Bahkan sebetulnya makna kutiba awalnya telah dituliskan kepada kalian ibadah puasa. Allah tidak mengatakan berpuasalah. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tidak puasa, tidak laksanakanlah puasa, enggak begitu. Tetapi Allah menyampaikan dengan ungkapan kutiba alaikumusiyam. Itu apa maknanya? Maknanya adalah bisa jadi bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah fitrah. Jadi ibadah yang memang fitrah manusia. Naluri manusia itu berpuasa gitu ya. Jadi nenek moyang kita yang dulu belum hadir Islam juga umumnya berpuasa. Misalnya di kita dikenal ada puasa mati geni, ada puasa mutih, puasa macam-macam dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari naluri manusia gitu ya. Jadi puasa sekarang di ilmu-ilmu kedokteran atau usaha dalam rangka mempercantik diri, memperlangsing diri, ada namanya diet. Dan itu hakikatnya adalah kegiatan berpuasa gitu ya. Itu hakikatnya adalah berpuasa. Oleh karena itu, maka tatkala pemerintah menyuruh, mengajak anak-anak kita, generasi-generasi kita berpuasa, memang tidak harus dipaksa. Cukup mereka kita bangunkan ketika sahur. Cukup kita ciptakan lingkungan masyarakat yang ketika bulan Ramadan ramai pergi ke masjid. Di bulan Ramadan ada takjil, ada buka bersama, ada pesantren kilat dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari cara sesungguhnya mengajak berpuasa. Lama-lama insya Allah kalau mereka dibiasakan, dibangunkan sahur, lama-lama mereka akan puasa juga. Mereka akan tertarik puasa juga dengan sendirinya, tidak harus dipaksa. Berbeda dengan sholat, kalau sholat kita harus misalnya memukul anak kita tapi tidak menyakiti ketika usia 10 tahun tidak mau sholat. Kalau puasa tidak, dan itu memang terbukti ternyata pelaksanaan ibadah puasa itu 90% bagi muslim ya. Meskipun misalnya ada di pinggiran-pinggir jalan, misalnya ada warung-warung yang buka kemudian pakai gordeng dan di bawahnya kelihatan kaki-kaki di sehari, itu ya hanya 20% saja di antara total umat Islam. Ya, ibadah puasa ini paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Berbeda dengan misalnya ibadah sholat. Ini ibadah sholat agak sulit ya mendeteksi berapa persen umat Islam yang sholat. Misalnya dalam satu komplek jumlah rumahnya 400, yang berjamaah di masjid ya bisa dihitung, tidak begitu banyak gitu ya. Zakat, apalagi zakat termasuk memang paling kecil menurut survei ya. Menurut survei Baznas, zakat di Indonesia ini tahun 2022 itu hanya terkumpul 17 triliun. Padahal potensi zakat di Indonesia itu di tahun yang sama adalah 327 triliun. Artinya hanya 5%-an zakat yang terkumpul ya, terkelola dengan baik. Ya bisa jadi zakatnya mungkin tidak melalui lembaga, bisa jadi sendiri-sendiri, akan tetapi kalau dilihat dari hasil perhitungan secara nasional masih kurang. Ibadah haji lumayan, misalnya dalam data terakhir sekitar 5,1 juta umat Islam ada dalam antrian haji itu ya. Sementara kuota kita ya sekitar 100 sampai 200 ribu. Jadi antriannya pasti masih sangat panjang. Sahabat MC FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan, selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala.
Kita alhamdulillah sudah hampir 5 hari melaksanakan ibadah puasa, dan ini sungguh luar biasa, merupakan satu kenikmatan ya, yang tidak dimiliki oleh siapapun yang tidak berpuasa. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang sangat nikmat, ibadah yang sangat menyenangkan, ibadah yang sangat menyehatkan jiwa, raga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini maka akan kita sedikit bahas mengenai maqasidus shaum dan kesalehan majmuk. Yang pertama adalah maqasidus shaum. Sahabat MCFM dimanapun berada, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata setiap ibadah yang ada dalam Islam itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada targetnya, ada sasaran utamanya gitu ya. Ada target utamanya di setiap ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi ibadah-ibadah ini bukan tanpa makna, ada maknanya ya. Ada nilainya gitu ya. Misalnya dalam ayat yang tadi, la'allakum tattaqun. Para ulama menyebut di antara tujuan atau target atau maksud berpuasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Menjadi orang yang bertakwa di situ menggunakan kata kerja present dan future. Jadi present dan future. Kalau dalam bahasa Inggris itu present dan future tuh. Tattaqun la'allakum tattaqun, agar kalian terus berproses menjadi orang yang bertakwa. Jadi itu tujuan kita melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kedua ta'lamun, menurut ahli semiotik bahasa Arab, bahwa maksud puasa yang kedua adalah agar kita senantiasa mencari ilmu, agar senantiasa kita belajar, terus mengkaji, memperdalam, baik yang berhubungan dengan puasa secara langsung ataupun tidak langsung. Makanya di bulan Ramadan biasanya banyak sekali kajian-kajian ya. Biasanya di luar bulan Ramadan mungkin kajiannya hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, tetapi di bulan Ramadan bisa sehari 2-3 kali. Ini adalah tanda bahwa salah satu misi atau maksud daripada ibadah puasa ini adalah agar kita semakin cerdas, semakin berilmu dalam bidang apapun, termasuk khususnya ilmu agama. Jadi kita jadikan Ramadan ini sebagai sekolah, sebagai madrasah, sebagai universitas, sebagai perguruan tinggi yang terus memupuk pengetahuan kita agar kita semakin arif, semakin bijaksana, dan juga semakin pintar dan cerdas. Yang ketiga, tujuan atau maksud utama ibadah puasa itu adalah agar kita senantiasa bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadhanil ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi target kita dengan berpuasa bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syukur? Syukur itu menurut definisinya adalah sarful abdi jami'a ma an'amallah ila ma khuliqa li ajli. Yakni syukur adalah menggunakan, mengarahkan seluruh apa yang telah Allah ciptakan untuk tujuan Allah menciptakan, yang Ia ciptakan untuk kita. Misalnya kita diberikan harta, maka kita menggunakan harta itu untuk tujuan Allah menciptakan harta untuk kita. Ini agar kita bisa berderma kepada orang lain, agar kita bisa berzakat, agar kita bisa beribadah. Kita punya mata, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk melihat yang baik, membaca Al-Quran, untuk melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi itu syukur. Jadi dengan adanya puasa kita semakin bersyukur. Misalnya kita alhamdulillah tidak terlalu sering lapar, tetapi kita dicoba oleh Allah agar kita merasakan bagaimana lapar itu. Dan ketika kita lapar maka kita sadar, maka kita betapa menikmati apa yang disebut dengan kenyang. Jadi ketika kita kenyang itu betapa nikmatnya, dan itu terasa ketika kita berpuasa. La'allakum tashkurun. Selanjutnya agar kita selalu lurus kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Agar kita senantiasa lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu. Kita senantiasa berdoa ketika berpuasa dengan tidak berpuasa. Hakul yakin, kesadaran kita kepada Sang Khalik lebih tinggi dan jauh lebih tinggi ketika berpuasa. Jadi kita akan terus sadar, akan terus ingat, zikir, bahkan dianjurkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah semakin diminta semakin senang. Allah semakin diminta semakin senang. Berbeda dengan manusia, itu bedanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau seandainya kita meminta, kalau kita bertanya di manakah Allah? Jawabannya adalah inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan selalu pasti memberikan ijabah kepada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa maqasid atau tujuan utama dari melaksanakan ibadah puasa kita. Selain daripada itu, sesungguhnya para ulama sudah menyebutkan lebih banyak lagi maqasid daripada as-shaum. Sesungguhnya tujuan puasa kita selain agar kita bertakwa, selain agar kita berilmu, selain agar kita bersyukur, selain agar kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah agar kita saleh, agar kita menjadi saleh kepada diri kita, agar kita mampu memperhatikan hak kita. Karena di antaranya misalnya dengan adanya ibadah puasa itu sebetulnya ada hak-hak badan kita untuk istirahat gitu ya. Istirahat dalam rangka makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sesekali kita istirahat. Gitu ya. Itu adalah dalam rangka untuk kesalehan diri kita gitu ya. Menjaga diri kita ya, menjaga badan kita, menjaga seluruh yang ada dalam diri kita. Selain itu adalah dalam rangka menciptakan kesehatan fisik dan mental. Jadi sesungguhnya di antara tujuan utama ibadah puasa adalah agar kita secara fisik dan mental sehat. Jadi dengan adanya puasa ini dicas kita ya. Dicas, bisa saja fisiknya tadinya kurang bagus karena terlalu banyak makan dan lain sebagainya, tidak teratur. Ya, dengan adanya puasa maka kita dicas agar semakin baik. Bisa jadi sebelumnya mental kita kurang bagus, maka dengan adanya ibadah puasa ini mental kita dicas. Sahabat MCFM yang berbahagia, jamaah sahabat MCFM dimanapun berada, selanjutnya adalah tujuan daripada ibadah puasa adalah meningkatkan hubungan sesama kita. Dengan adanya kita berpuasa maka kita banyak sekali ya ada kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini yang semakin mendekatkan diri kita dengan sesama gitu ya. Ada jamaah, di situ ada merasakan lapar sehingga kita merasa bahwa ketika kita lapar atau saudara kita lapar maka kita harusnya empati kepada mereka. Selanjutnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ibadah puasa maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa itu zikir kita itu hampir di setiap waktu, di setiap saat. Berbeda dengan ketika kita tidak berpuasa. Membersihkan jiwa kita ya, dengan adanya puasa maka jiwa kita akan bersih, terbebas dari penyakit-penyakit yang mengotori hati kita, yang mengotori jiwa kita. Terbebas dari dendam, itu kita bebaskan dengan adanya ibadah puasa. Dengan adanya ibadah puasa juga sebetulnya adalah adanya pelatihan dan profesionalitas ya, profesionalitas kita.
Dengan adanya puasa kita dilatih untuk sabar ya. Dan orang sukses tidak mungkin kalau tidak sabar. Dan selanjutnya adalah sehat ya. Nah, dengan adanya ibadah puasa sesungguhnya tujuannya adalah agar kita senantiasa sehat ya. Sehat dan berafiah, sehat wa'afiah. Itu yang kita harapkan dengan adanya ibadah puasa. Jadi sungguh mulia dengan adanya ibadah puasa itu, jangan salah, bukan bermaksud Allah membuat kita tidak enak, justru membuat kenyamanan kita, lahir dan batin kita, spiritual kita, sosial kita, agar senantiasa berada di jalan agama Islam, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat MCFM yang berbahagia, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ini pertanyaannya. Baik. Baik, ada dua Dafa Fawaz. Cream clover dong. Ada berpuasa. Mari Ustaz. Makosid asalnya dalam mencapai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat MCFM yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita lapar, berjuang sampai nanti kita tentunya berbuka ya. Karena yang ditunggu-tunggu oleh siapapun katanya di bulan Ramadan cuma satu, adzan maghrib gitu ya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh kita, itu adzan maghrib. Dan ketika adzan maghrib berkumandang, kita betul-betul merasakan satu kenikmatan ya, satu kebahagiaan ya, yang tidak akan pernah dirasakan oleh mereka yang tidak berpuasa ya. Jadi ini sesungguhnya puasa ini adalah miniatur surga ya. Miniatur kenikmatan surga itu adalah ketika kita berbuka puasa. Jadi, itu baru miniaturnya ya. Bagaimana nanti yang aslinya seperti apa? Miniatur Ka'bah itu kan kecil. Bagaimana Ka'bahnya? Oh, pasti besar gitu ya. Miniatur piramida kecil, tapi bagaimana aslinya? Nah, ini juga sama. Kenikmatan yang sesungguhnya itu ya ketika berpuasa, dan itu luar biasa nikmatnya itu. Sahabat MCFM yang berbahagia, sebelum kita lanjut ada dua pertanyaan. Yang pertama dari sahabat kita yang bernama Dafa Fawaz, alamatnya Dharma Wangsa ya. Ada berpuasa dalam maqasid syariah apa saja ya. Ya, luar biasa ini pertanyaan ya. Ada berpuasa dalam maqasid syariah. Jadi bagaimana adab seorang yang berpuasa berdasarkan maqasid syariah? Yang pertama, dia harus sadar akan maqasid itu adabnya ya. Dia berpuasa itu jangan hanya lapar dan dahaga. Sebagaimana ada satu hadis yang cukup ini menakutkan sebetulnya ya. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Tidak sedikit atau banyak sekali orang yang berpuasa itu, tetapi puasanya itu tidak lain hanyalah lapar dan dahaga. Naudzubillahi min dzalik. Udah malapar tetapi tidak dapat makna apa-apa. Tidak dapat tujuan dari puasa itu apa. Tidak ia dapatkan tuh tujuannya itu. Tidak ia peroleh hakikat tujuan utama daripada melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana caranya atau adabnya? Adabnya adalah ketika kita berpuasa ya, kalau menurut Al-Ghazali itu kan level puasa ada 3. Yang pertama puasa am. Puasa am itu adalah puasa yang hanya mampu menjaga makan, minum, hubungan lawan jenis ya, termasuk merokok dan lain sebagainya, hanya kenikmatan fisik ya. Nah, kalau mau mencapai maqasid syariah berdasarkan maqasid syariah, bukan hanya itu. Jadi ada level kedua, puasa khos atau puasa khusus. Puasa khusus itu adalah puasa yang bukan hanya menahan lapar dan dahaga dan kenikmatan fisik lainnya, juga adalah meninggalkan dosa.
gitu ya. Jadi kalau bisa di stop tuh dosa-dosa yang biasa kita lakukan ya, kecil ataupun besar di luar bulan Ramadan ya. Misalnya yang tadinya suka gibah ya, ketika berpuasa kita tinggalkan gibah itu. Misalnya yang tadinya suka berkata kasar atau komentar kasar, kita tinggalkan di bulan Ramadan itu ya. Dan yang ketiga adalah menjaga keinginan dunia itu khawasul khawas yang paling tinggi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh punya dunia, tetapi ada puasa agar mencapai maqasid syariah itu, maqasid as-shaum itu ya. Maqasid berpuasa itu adalah dengan cara tadi kita selain dosa-dosa kita tinggalkan, kita lupakan dunia ini gitu ya. Mulai semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak zikir, juga ada sholat malam misalnya, sholat tarawih dan lain sebagainya gitu ya. Itu tadi jawaban untuk saudara kita yang bernama Dafa Fawaz ya. Yang kedua, dari Nadia, ini lengkap ya, ada putra ada putri. Dari Nadia, daerah alamatnya Bangka, menanyakan pandangan maqasid as-shaum dalam mencapai kesempurnaan puasa seperti apa. Ya. Jadi dalam maqasid as-shaum ya, kalau mau puasa itu sempurna, maka dia harus betul-betul paham atau mencapai target daripada tujuan utama puasa. Yang pertama takwa itu ya. Bagaimana dengan puasa kita betul-betul terus meningkatkan takwa kita ya. Takwa kita ya, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Garis gampangnya ya. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi gitu ya. Jangan sampai kita puasa tetapi kita masih korupsi, misalnya kalau ada kesempatan korupsi ya. Kita puasa masih gosip, kita puasa masih iri kepada orang lain, dengki dan lain sebagainya. Yang kedua tentu meningkatkan kepintaran kita. Ketika kita berpuasa, perbanyak membaca, perbanyak ikut kajian, perbanyak mendengar kajian. Terus kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur. Dengan adanya puasa ini kita targetkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Mempersaleh diri kita, dengan adanya puasa kita tingkatkan kesalehan diri, kebaikan kita, kesalehan untuk diri sendiri kita. Jadi pribadi yang saleh, pribadi yang baik. Pribadi yang saleh itu adalah pribadi yang mampu melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Kira-kira pribadi yang menyenangkan Allah dan menyenangkan sesamanya. Kesehatan fisik dan mental itu juga termasuk bagian dari bagaimana caranya agar sempurna. Jadi agar sempurna ibadah puasa ini berdasarkan maqasid asyariah, bagaimana kita dengan puasa ini ada target meningkatkan kesehatan fisik kita, meningkatkan kesehatan mental kita, hubungan dengan sesama juga ditingkatkan. Tadi dengan misalnya berjamaah ya, dengan memberi takjil dan lain sebagainya. Bahkan saya termasuk salut ya, tahun lalu itu di daerah Ciputat ada pembagian takjil yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, anak-anak jalanan. Itu luar biasa saya kira ya. Luar biasa, mereka yang biasa di jalan tuh, anak-anak pang jalanan itu membagikan takjil. Wallahu a'lam ya, luar biasa itu. Itu sebuah bagian saya kira daripada untuk mencapai kesempurnaan berpuasa berbasis maqasid as-shaum ya. Kemudian kita semakin dekat dari kita dengan Allah ya. Misalnya dengan perbanyak i'tikaf di masjid ya. Perbanyak berzikir, membersihkan jiwa kita. Jiwa kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati ya. Sombong, ujub, takabur dan lain sebagainya. Kita bergotong royong, ikut dalam rangka latihan sabar. Puasa itu kan kita latihan sabar,
latihan menahan diri dari godaan-godaan gitu ya, dan menciptakan kesehatan diri kita. Itu adalah bagian dari cara mencapai kesempurnaan puasa berbasis maqasid as-shaum. Saya kira itu dua pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa, sekaligus milenial ya, milenial. Sahabat MCFM yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah sesuai dengan tema yang dibahas hari ini, maqasidus shaum dan kesalehan majemuk. Jadi di antara target atau dampak ya, atau pengaruh puasa itu adalah menciptakan kesalehan. Jadi dengan adanya berpuasa, sesungguhnya kita ini insya Allah akan menjadi orang-orang saleh ya. Orang-orang yang soleh. Apa itu soleh ya? Soleh itu adalah al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Jadi orang yang berpuasa insya Allah dia akan menjadi manusia yang mampu soleh, yang mampu melaksanakan hak-hak Allah dan mampu melaksanakan hak-hak sesamanya, hak-hak hamba-hamba Allah. Jadi hak-hak Allah dilaksanakan, hak-hak hamba Allah dilaksanakan pula. Misalnya gini, orang rajin sholat, dia juga santun kepada sesama ya, baik kepada sesama, tidak menimbulkan keonaran dan lain sebagainya, itu soleh ya. Tapi kalau hanya satu bagian saja itu tidak soleh. Misalnya dia rajin sholat, dia rajin puasa, tetapi sering menyakiti orang lain ya. Misalnya dia malas ya, dia pemalas, tidak mau bekerja, tidak giat bekerja, tidak hormat kepada orang tua. Nah itu tidak soleh. Atau sebaliknya, dia rajin, dia semangat, dia kerja keras, dia pandai, dia berbakti kepada orang tua tetapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, itu namanya tidak soleh. Sahabat MCFM yang berbahagia dimanapun, jadi dengan adanya puasa ini bisa menciptakan kesalehan majemuk ya. Kesalehan majemuk itu multiple kesalehan ya, kesalehan yang multi. Jadi kita akan menjadi pribadi yang soleh dalam berbagai bidang, dalam berbagai hal ya. Yang pertama misalnya ada kesalehan dalam bidang spiritual. Yang kedua kesalehan dalam sosial. Yang ketiga kesalehan moral. Yang keempat kesalehan fisik. Yang kelima kesalehan mental, dan yang keenam kesalehan finansial. Jadi orang yang berpuasa ini akan memiliki minimal 6 kesalehan ya, seandainya dia betul-betul berpuasa dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat MCFM yang berbahagia, yang pertama adalah kesalehan yang dihasilkan puasa, diantaranya adalah kesalehan spiritual. Orang yang berpuasa dan bersungguh-sungguh ya sebagai umat Islam, maka dia akan saleh secara spiritual. Apa saja indikator saleh secara spiritual? Yang pertama adalah dia akan semakin kuat imannya ya. Iman kepada Allahnya makin kuat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar semakin kuat. Dalam satu ayat dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Tuhanmu sampai engkau akan yakin. Jadi dengan adanya puasa itu semakin mempertajam keimanan kita, semakin mempertajam keyakinan kita, semakin kita tidak ragu-ragu dengan kebenaran Islam gitu ya. Insya Allah kalau ibadah puasa kita bagus, ibadah puasa kita sesuai dengan tuntunan ya, ya akan semakin iman kita semakin kuat, tidak akan tergoyahkan, digoda apapun tidak akan luntur keimanan kita ya. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa, itu keimanannya lemah sekali ya. Hanya digoda dengan hal-hal kecil ya, itu mau saja gitu ya. Yang kedua, indikator saleh secara spiritual dengan adanya puasa adalah
takwanya semakin dalam gitu ya. Jadi kewajiban-kewajiban semakin dilaksanakan, semakin khusyuk. Misalnya sholat ini semakin khusyuk ya, semakin khusyuk. Zakat dia semakin ikhlas betul ya, senang betul dia berzakat. Puasanya semakin bagus, hajinya, umrohnya. Nah itu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul ditinggalkan ya, dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang besar yang dirasakan atau tidak dirasakan ya, sengaja atau tidak disengaja dia ditinggalkan. Jadi saleh secara spiritual yang kedua itu indikatornya. Yang ketiga dia semakin ikhlas gitu ya, semakin ikhlas ya. Definisi ikhlas itu kalau menurut Al-Qur'an itu baina farthin wa damin labanan khalisan sa'igon lisyaribin. Jadi orang yang ikhlas itu dia melaksanakan ibadah itu hanya karena Allah, tidak tercampuri oleh apapun. Tidak tercampuri oleh motivasi apapun. Nah itu orang yang semakin ikhlas. Di spiritualnya akan semakin tinggi, itu keikhlasannya akan semakin tinggi. Sholatnya akan semakin dijaga, ini yang spiritualnya tinggi. Jadi sholat dia akan semakin dijaga. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dilaksanakan. Misalnya ibadah tarawih gitu, biasanya sholat isya doang ya, sekarang harus sholat tarawih, dan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh orang yang berpuasa. Misalnya subuhnya kadang-kadang kesiangan, kalau berpuasa itu atau di bulan Ramadan itu pasti subuhnya lebih pagi gitu ya, karena dia harus bangun sahur kemudian dia melaksanakan ibadah subuh, jadi subuhnya hampir tidak pernah kesiangan ya. Itu. Jadi orang-orang yang berpuasa ini insya Allah secara spiritual semakin saleh dan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin intim ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu orang yang berpuasa. Nah, dia akan semakin saleh secara spiritual. Menurut guru kita misalnya Haidar Nasir ya menyatakan bahwa dengan adanya ibadah puasa maka spiritual kita akan semakin meningkat. Di antara kesalehan spiritual yang meningkat itu apa? Ya, dia dengan berpuasa seorang muslim akan semakin membiasakan akhlak yang baik gitu ya. Akhlaknya akan semakin baik, dia tidak suka keonaran ya. Dia akan semakin menjaga persatuan dan kesatuan, juga dia akan semakin toleran. Toleran kenapa? Karena memang nanti sahabat MCFM yang berbahagia bahwa memang tahun ini ada kemungkinan menurut para ahli Idul Fitrinya akan berbeda ya. Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 21 April akan Idul Fitri. Nah, ada kemungkinan berbeda. Pemerintah itu bisa jadi tanggal 22-nya ya. Nah, tapi ada kemungkinan ya. Nanti kita menunggu sidang isbat, menunggu ru'yah ya. Setelah hisab kita menunggu ru'yatul hilal. Maka ketika terjadi perbedaan itu, maka dengan adanya puasa, kalau kita semakin tinggi kesalehan spiritual kita, maka kita akan semakin toleran. Kita tidak akan pernah mengolok-olok yang berbeda. Nah, alhamdulillah sekarang auranya memang semakin membaik ya. Kita semakin toleran ya dengan sesama kita. Berbeda misalnya dengan dulu. Kalau dulu itu kalau ada beda itu pasti dicemooh. Tapi kalau sekarang insya Allah tidak ya. Itu ujian kita. Ini adalah buktikan bahwa puasa itu telah meningkatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalehan sosial. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan, maka sesungguhnya kita akan meningkat secara sosial ya. Empati kita meningkat, sedekah kita meningkat, hubungan sosial juga meningkat, rasa kemanusiaan kita meningkat. Di bulan Ramadan juga nanti ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal, ada takjil dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pembuktian bahwa ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini akan semakin meningkatkan kesalehan sosial kita. Moral juga akan semakin meningkat. Menurut yang berwenang ya, misalnya kepolisian, saya pernah baca itu, pernah mendengar bahwa di bulan Ramadan ini umumnya kejahatan-kejahatan itu semakin berkurang ya. Bahkan kalau seandainya
seluruh bulan Ramadan, maka kejahatan-kejahatan itu akan sangat terminimalisir ya. Kesalehan fisik juga dengan adanya berpuasa. Nah, nanti fisik kita akan semakin bagus, berat badan kita akan semakin seimbang dan lain sebagainya. Dan juga kesehatan mental kita ya, dengan adanya ibadah puasa maka insya Allah akan semakin saleh secara mental. Stres kita akan berkurang, kita akan secara emosi semakin bagus dan lain sebagainya. Dan juga ada kesalehan finansial ya. Dengan adanya ibadah puasa ini seharusnya kita semakin saleh secara finansial. Kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak ini berbahaya di bulan Ramadan ini ya. Dan ini insya Allah mereka yang berpuasa dengan baik maka secara finansial dia akan semakin bisa mengatur keuangan. Dan tentunya apalagi di Indonesia ini kalau tidak mudik kan tidak indah ya. Tidak mudik tidak indah, maka finansial itu adalah bagian dari kesalehan yang memang semakin perlu ditingkatkan dengan adanya pelaksanaan ibadah puasa. Sahabat MC FM yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi tadi ada tujuan-tujuan utama dan mulia ya. Dan puasa juga akan sesungguhnya akan berdampak kepada peningkatan kesalehan kita dalam berbagai hal ya. Maka kesalehan majemuk, ada kesalehan spiritual, sosial, moral, fisik, mental, dan finansial. Baik, mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Kita akhiri kajian ini dengan menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina durina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaih. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau senantiasa memberikan ampunan kepada kami, terutama dengan berkahnya bulan Ramadan ini, sehingga kami betul-betul mampu memanfaatkan Ramadan dalam rangka menghapus dosa-dosa kami sesuai dengan nama Ramadan. Sesungguhnya Ramadan adalah pembakar dari dosa-dosa kami. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini menjadikan kami dan keluarga kami adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu dekat dengan Engkau, yang saleh dalam berbagai hal. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, senantiasa mudah-mudahan Engkau jaga kami agar kami selalu dalam petunjuk Engkau selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat MCFM yang berbahagia, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.